Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 14. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita melihat ada sebuah peristiwa yang terjadi setelah Yesus terangkat ke sorga. Dan pada saat ini saya mau coba membagi dalam dua pilihan sebagai kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah seperti yang terdapat di dalam ayat 10 dan ayat 11. Ketika Yesus terangkat ke sorga, para murid dan orang-orang saat itu tertegun dan mereka menatap ke langit. Mereka melihat Yesus yang sudah terangkat dan kita bisa bayangkan saat itu suasananya, mungkin mereka kaget, mereka bingung, ya, mereka terharu. Di tengah suasana yang syahdu itu, tiba-tiba terdengarlah suara dari dua orang malaikat yang mungkin mengagetkan mereka dan menyapa mereka dengan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit?" Saya bisa membayangkan ya para murid yang saat itu sedang dalam suasana yang dramatis syahdu, tiba-tiba dikagetkan dengan teguran seperti itu. "Mengapa kamu menatap ke langit?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pilihan pertama sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, di tengah situasi yang mungkin kacau buat sebagian orang, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok kita, kalau kita hanya berdiam saja dan menatap ke langit, itu adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada banyak anak-anak Tuhan yang saat ini sedang susah, seolah-olah kita sedang berdiri, diam dan menatap ke langit. Kita hanya bengong, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tetapi firman Tuhan datang dalam hidup kita saat ini, kita mendapat teguran bahwa kenapa kita harus berdiri melihat ke langit. Saya yakin ketika kedua malaikat itu memberikan teguran, karena ada pilihan kedua yang lebih baik yang harus kita lakukan. Kita langsung masuk dalam pilihan yang kedua sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam ayat 12, mereka kembali, ya, mereka pulang, dan ayat yang sudah kita baca tadi, mereka masuk ke sebuah ruangan di atas dan mereka mulai bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Ini adalah pilihan kedua. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, banyak orang susah, banyak orang bingung, biarlah kita mau punya pilihan yang kedua. Kita tidak mau hanya diam berdiri menatap ke langit, tetapi kita mau melangkah, kita mau lebih dalam lagi masuk dalam kehidupan doa yang berkenan kepada Tuhan. Kita melihat di sini mereka di dalam ayat 14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada kata bertekun.
Kata bertekun ini berdasarkan bahasa aslinya mempunyai arti mereka memusatkan perhatiannya atau mereka memberikan waktunya dan mereka menyibukkan diri mereka untuk apa? Untuk bersehati, untuk bersekutu, bertekun dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini yang menjadi pilihan kita, ini yang menjadi keputusan kita saat ini. Di dalam situasi banyak orang takut, banyak orang bingung, banyak orang mungkin hanya diam dan menatap ke langit. Biarlah ini yang menjadi pilihan kita. Kita mau mulai bertekun di dalam Tuhan. Kita mau mulai bertekun di dalam persekutuan doa kita. Kita mulai lebih dekat lagi sama Tuhan. Lebih banyak kita merenungkan firman Tuhan. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, biarlah ini tidak menjadi alasan untuk iman kita menjadi lemah. Tetapi kita mau belajar dengan situasi seperti ini, kita semakin bertekun dalam doa bersama keluarga kita, di rumah kita. Di sini kita melihat para rasul, murid-murid itu, mereka mulai bersekutu dalam doa. Mereka mulai bertekun dalam doa. Dan kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat selanjutnya, setelah itu Roh Kudus mulai berkarya dalam setiap hidup mereka. Roh Kudus mulai bekerja dengan luar biasa lewat pelayanan mereka. Mereka mulai berani memberitakan Injil. Mereka mulai semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka mulai menjadi jemaat yang sangat bertumbuh, yang sangat semangat melakukan firman Tuhan. Dan ada banyak mujizat yang menyertai pelayanan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, biarlah kita tidak hanya diam berdiri menatap ke langit, tetapi kita mulai bertekun di dalam Tuhan. Kita mulai setia melakukan setiap kehendak Tuhan, dan ketika kita mulai setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus akan berkarya lebih lagi dalam hidup kita. Kita akan dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Kita mau memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, bahkan bukan hanya sampai di situ saja, sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ketika Roh Kudus itu sudah berkarya dalam hidup kita, kita akan menghasilkan buah-buah. Kita akan berbuah-buah. Kita tidak diam saja, tetapi hidup kita ini akan menghasilkan buah sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini ya Tuhan. Biarlah kami mau menjadi jemaat-Mu yang tidak hanya diam saja dengan situasi sekarang ini, tetapi kami mau lebih bertekun di dalam doa. Kami mau membangun mesbah doa kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau lebih merenungkan, membaca kebenaran firman-Mu, dan kami mengizinkan Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini dengan keamanan, berkati pemerintah yang ada, berkati juga Tuhan para dokter, tim medis, perawat yang bekerja, juga Tuhan lindungi setiap umat-umat-Mu, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GPDI Mahanaim Rembang ini. Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, biarlah kami tetap setia di dalam Engkau, dan kami izinkan Roh Kudus-Mu berkarya lebih lagi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Engkau penolong kami Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan Yesus, hanya kekuatan-Mu saja Bapa yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Engkau berikan buat kami. Firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan di dalam kami melangkah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau
kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus penuhlah hidupku dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu yang ku perlu, jalan di hidupku Tuhan, Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahlah hidupku Tuhan, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Kasih Tuhan, haleluya, hanya Roh Kudus-Mu yang menjamah kami, menjamah setiap hati kami, Tuhan. Kasih Tuhan, hanya Roh-Mu yang menjamah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau ku rindukan Tuhan, jamah Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Yesus.